آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita diperjumpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan kembali kajian kita di setiap pekannya, kajian matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk upaya kita untuk mengenal ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu adalah upaya yang telah kita lakukan, dan alhamdulillah insyaallah nanti kita berusaha selanjutnya di pekan-pekan berikutnya untuk senantiasa mempelajari hadis-hadis yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam matan ini. Berisi 42 hadis yang disebut dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Namun para ulama meneliti ada 2 hadis yang dhaif sanadnya. Nanti insyaallah akan kita lewati hadis-hadis tersebut, dan biasanya kalau hadis dhaif maka itu tidak bisa menjadi hujjah, sekedar kita mengetahuinya saja. Karena hadis yang akan kita bahas lumayan panjang, untuk tidak memperpanjang muqaddimah kita seperti biasanya, sebagai untuk agar bisa seluruhnya kita ambil faedah-faedah dari hadis-hadis Nabi kita tercinta, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kepada Ustadz kita, Ustadz Yayan, untuk membacakannya, dan diharapkan bagi kita semua untuk menyimaknya. Hadis yang sangat panjang, siapa tahu nanti terdengar azan isya kita tidak sempat menjelaskannya secara detail. Mungkin dengan membacakan matanya dan terjemahannya bisa kita pahami apa maksud hadis yang kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara karunia Allah bagi hambanya, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi an rabbih azza wa jalla, annahu qala ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin
فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المكيال إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau meriwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, bahwasannya dia berfirman, wahai hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang-orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri pakaian kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan atau dosa di waktu malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan bahaya kepadaku hingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, jangan sekali-kali ia mencela atau menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Itulah hadis yang ke-25, baru saja kita sama-sama mendengarkannya dengan seksama. Hadis yang ke-25 dari matan Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini berasal dari sahabat yang mulia. Hadis yang cukup panjang. Mungkin agak sama panjang di hadis yang kedua, hadis Jibril yang pernah kita lewati di awal-awal dahulu. Ini hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, alhamdulillah kita telah menyinggung tentang beliau di hadis yang ke-18. Abu Dzar Jundub bin Junadah, dan alhamdulillah kita telah mengenal beliau secara ringkas tentang biografinya di hadis yang ke-18. Ittaqillahi tsumma kunta watbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
kalau ingin tahu lagi kita bisa baca biografi beliau atau kita ulang rekaman kita. Alhamdulillah ada rekaman sekarang. Ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang tidak sempat maka bisa melihat rekaman kajian kita dan di live streaming juga sekarang alhamdulillah di media Facebook dan YouTube. Alhamdulillah. Dan ini salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak sempat hadir di majelis ini atau majelis-majelis yang lainnya bisa berjihad dengan kuotanya, dengan menyimak kajian-kajian live atau kajian-kajian yang telah direkam oleh panitia-panitia. Alhamdulillah banyak bermanfaatnya. Terkadang kita di waktu luang, misal di waktu safar atau di waktu-waktu luang kita juga mendengarkan kajian-kajian yang alhamdulillah sangat bermanfaat. Seperti 2 hari ini ada daurah di Masjid Radatul Jannah Ustaz Maududi Abdullah hafizallahu taala. Misalnya kita tidak sempat pergi menghadiri langsung, bisa lihat live streamingnya. Begitu juga tadi pagi hari di Masjid Umar bin Khattab. Alhamdulillah tentang pelajaran dari kehidupan Umar bin Khattab. Jika kita tidak sanggup ada waktu luang, bisa kita menyaksikannya melalui media-media yang ada. Alhamdulillah. Abu Dzar radhiyallahu anhu, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal annahu qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya azza wajal, dan ini adalah hadis yang tinggi sanadnya, kedudukannya, karena hadis ini sanadnya bersambung ke Allah azza wajal. Dalam istilah mustalah hadis, hadis ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis mulia yang suci. Mungkin kita pernah mendengar kata Baitul Maqdis atau Al-Quds di Palestina. Hadis yang qudsi atau hadis Rabbani atau hadis ilahi. Banyak istilah-istilah yang dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis tentang istilah-istilah hadis Al-Qudsi ini. Sebelum kita jelaskan, kita sejenak mempelajari tentang hadis qudsi, sedikit tentang bagaimana hadis qudsi itu. Bahwasanya hadis qudsi persamaannya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memiliki perbedaan-perbedaan di antaranya yang pertama bahwasanya hadis qudsi berbedanya dengan Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Qur'anul Karim kalamullah dari segi lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya dari Rabbuna tabaraka wa taala. Adapun hadis qudsi itu maknanya dari Rabbuna jalla wa ala, akan tetapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu perbedaan antara Al-Qur'anul Karim dengan hadis qudsi. Lalu hadis qudsi Allah menantang. Al-Qur'anul Karim Allah menantang bagi siapa saja yang ingin membuat seperti Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada atas hamba kami, maka datanglah satu surat atau yang semisalnya, dan ajaklah orang-orang di antaramu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Itu Al-Qur'anul Karim. Adapun hadis qudsi tidak ada tantangan seperti itu. Tidak ada tantangan sebagaimana Allah menantang. Dan berapa ayat dalam Al-Qur'an, 10 surat dalam surah Hud, surah Al-Isra dan surah-surah yang lainnya, Allah mengulang-ulang bagaimana semua makhluknya bisa membuat semisal Al-Qur'an. Dan ini adalah tantangan ini bahwasanya ini betul-betul turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman ketika Al-Qur'an itu turun, rata-rata semuanya, kebanyakan dari orang Arab ketika itu ahli syair, ahli bahasa yang indah, dan media ketika itu digunakan untuk mengangkat atau menjatuhkan seseorang, seperti kita sekarang media sosial. Namun di zaman itu adalah melewati syair pujangga. Apabila dia ingin mengangkat seseorang, maka dengan syair-syairnya. Dan itu dilakukan, ada juga kompetisinya
Festivalnya itu diadakan di pasar-pasar, di keramaian, di pasar Ukas dan yang lainnya, itu banyak yang menyaksikan. Kabilah-kabilah datang menyaksikan bagaimana pujangga-pujangga itu melantunkan bahasanya, bahasa yang indah, linguistiknya, sehingga ketika Al-Quran turun, maka mereka pun terkesima mendengarnya. Susunannya dan bahasa yang digunakan bahasa yang halus. Dan ini sering kita orang agar mempelajari bahasa Arab. Mungkin sudah berapa kali kita ulang-ulang mempelajari bahasa Arab, karena tidak akanlah kita menjumpai keindahan-keindahan makna Al-Quranul Karim dari segi balaghahnya, ma'aninya, maka tidak akan kita jumpai kecuali kita mempelajarinya. Betapa banyak sahabat yang ketika mendengar Al-Quranul Karim, jiwanya melayang ke angkasa karena indahnya bahasa dari Al-Quranul Karim. Begitu juga Umar bin Khattab, sebagaimana tadi cuplikannya sedikit kita, bagaimana Umar bin Khattab kisahnya masuk Islam, ketika cahaya Islam memasuki relung hatinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang ke rumah adiknya Fatimah, maka didengarnya bacaan surah Toha. Maka ketika itu masuklah cahaya Islam ke dalam hatinya. Dan masih banyak bagaimana sahabat-sahabat yang ketika mereka mendengarkan Al-Quranul Karim, bahkan orang kafir yang menentang pun, seperti Abu Jahal, mencuri-curi waktu kesempatan ketika Nabi SAW di waktu malam membaca ayat Al-Quran, maka dia mencoba mendengarnya. Ketika didapati oleh temannya, rupanya temannya ingin mendengarkan juga orang-orang kafir, pura-pura tidak, sambil lewat saja, padahal dia senang jiwanya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin belum sampai ke situ karena kita masih menganggap firman Allah ini biasa-biasa saja, bacaan yang mungkin dirak-rak kita mushaf ini. Namun bagi orang-orang yang betul-betul memahami bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, maka waktu-waktu luangnya tidak ada yang dibacanya selain zikrullah yang lain, yaitu membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mudahnya kita di zaman ini dengan aplikasi yang ada di HP kita, handphone kita, ada aplikasi Quran. Sambil menunggu apapun kegiatan kita, bisa kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian selanjutnya perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi, bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu mutlak dari qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Adapun hadis biasanya dimulai dengan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Rabbnya, seperti yang terdapat lafaz yang sedang kita pelajari di hadis ini. Adapun perbedaan yang lainnya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim diriwayatkan secara mutawatir dari segi penelitiannya, yaitu qat'iyyat tsubut, validitasnya itu terbukti, tidak ada satupun celah untuk seseorang berbohong terhadap Al-Qur'anul Karim. Mutawatir dan betul-betul validitasnya pasti, tidak ada keraguan. Di awal saja disebutkan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang jangankan kita tidak percaya, tidak beriman, ragu saja kita dilarang. Masyarul muslimin rahimani wa adapun hadis qudsi sama dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya, itu bertolak dari zon, dari prasangka, dari zonniyatut tsubut, yaitu prasangka yang tingkatnya lebih tinggi tetapi prasangka. Berbeda dengan tadi qat'i pasti, yang ini prasangka. Jadi hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada juga yang dhaif, yang lemah. Dari segi penelitian hadis qudsi, dari penelitian ilmu hadis, dari ilmu mustalah hadis.
Dan adapun perbedaan yang lain di antara Al-Qur'anul Karim dengan hadis qudsi, yaitu Al-Qur'anul Karim itu apabila dibaca dalam rangka ta'abbud, ibadah, sebagaimana membacanya kita mengetahui keutamaannya, satu hurufnya mendapat ganjaran 10 ganjaran pahala. Dan Al-Qur'an surat-surat dalam Al-Qur'an dibaca ketika salat. Setelah Al-Fatihah dibaca surat-surat dari Al-Qur'anul Karim. Adapun hadis tidak seperti Al-Qur'anul Karim yang tidak mendapatkan, tidak ta'abbud, tidak rangka ibadah, maksudnya membacanya tidak mendapatkan pahala sebagaimana Al-Qur'anul Karim, dan tidak juga dibaca di dalam bacaan Al-Qur'an. Siapa tahu ini kan yarwi an rabbih azza wajal, ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin amin ya ibadi kullukum ra'in. Ini dikejar orang nanti bapak-bapak kalau jadi imam seperti ini. Jadi itu perbedaan di antara Al-Qur'anul Karim dan hadis qudsi. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, wahai hambaku, ya ibadi." Masyaallah. Panggilan yang lembut dari Rabb kita. Panggilan yang lembut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kedudukan ini. La taturuni, janganlah engkau melebihkanku sebagaimana Nasara telah melebihkan Isa bin Maryam. Bagaimana Isa bin Maryam dilebihkan oleh orang-orang Nasara, diangkatnya derajatnya sampai ke derajat ketuhanan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perihal tersebut. La taturuni, janganlah engkau mengangkat derajatku, meninggikanku, menyanjungku seperti orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Lalu Nabi mengatakan di akhir hadis itu, di ujung hadis itu, akan tetapi katakanlah kul, bahwasanya Nabi abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Dan Nabi sangat ingin, dan bukan dari situ saja, dari perbuatannya dan pengakuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa dirinya juga seorang hamba. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama mengetahui alhamdulillah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam panjang. Kunutnya, berdirinya, bacanya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 5 juz atau 6 juz. Itu satu rakaat. Itu satu rakaat. Berapa panjangnya, berapa lamanya, dan berapa khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Rabb-nya, kepada Rabb kita azza wajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintih, menangis, dan itu disaksikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah engkau seorang nabi? Bukankah dosamu diampuni yang sebelum dan sesudahnya?" Seluruh pertanyaan yang diajukan kepada beliau dijawab, "Bala, ya benar, ya na'am." Maka, "Kenapa engkau begini ya Rasulullah sampai bengkak tumitmu ketika menegakkan salat, ketika melakukan salat malam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akuna abdan abdu. Bukankah tidak selayaknya bagiku menjadi abdan syakura, jadi hamba yang bersyukur?" Nabi pun mengakui bahwa dirinya seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku pun menjadikan di antaramu, mengharamkannya juga di antaramu, fala tazalamu, maka jangan saling menzalimi. Ulama menjelaskan maksud zalim di sini maknanya adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan daripada adil. Kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sementara zalim tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Seharusnya Allah diesakan,
lalu dilakukan kesyirik itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya kita tidak melakukan penghinaan, pelecehan atau yang lain-lainnya, tetapi kita langgar. Itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya kezaliman itu dijelaskan ada dua. Yang pertama, kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia melanggar aturan-aturan Allah, larangan-larangan Allah, dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13, wa inna syirka la zulmun alim. Allah mengharamkan kezaliman ini, banyak ayatnya dinukilkan oleh mu'alif yang pegangannya ada di dalam buku kita, bahwasanya beberapa ayat yang Allah menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kezaliman. Wa ma ana bidzalimin lil abid, itu di surat Qaf ayat 29. Wa ma Allah yuridu zulman lil amilin, itu di dalam surah Ali Imran ayat 108. Wa ma Allah yuridu zulman lil ibad, itu dalam surah Ghafir ayat 31. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Itu semakna beberapa ayat Allah menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kezaliman, tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Adapun yang menzalimi adalah diri hamba tersebut. Seperti contoh yang kita bawakan ini, larangan yang paling besar kesyirikan. Jadi mereka yang menzalimi diri mereka. Yang kedua, kezaliman terhadap sesama hamba. Kezaliman yang dilakukan terhadap sesama hamba, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana keadaan seseorang di yaumil mahsyar, di hari kiamat kelak, bahwa kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua. Dan begitu juga bagaimana keadaan seseorang yang banyak melakukan amalan, mendapatkan ganjaran dari puasanya, dari sholatnya, puasanya, dan seluruh amalannya, maka dia menjadi hadis muflis, hadis orang yang bangkrut. Akan tetapi dia menzalimi seseorang, menggibah seseorang, menjatuhkan kehormatan seseorang, maka di hari kiamat kelak Allah akan memberikan kebaikannya, pahala tersebut yang diperolehnya ketika dia usahakan di dunia terhadap orang yang dizaliminya, terhadap orang-orang yang dizaliminya. Begitu juga seandainya telah habis amalannya, pahala ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan orang yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Ini berkaitan dengan harta, jiwa, darah, kehormatan. Kezaliman itu berkaitan dengan harta, seperti kita meminjam, hutang harus dibayar. Darah, jangan menumpahkan darah, dan ini kita telah bahas juga bagaimana haramnya darah seorang muslim, dan kita tidak boleh menumpahkannya. Jangankan seorang muslim, orang kafir yang dalam jaminan negara kaum muslimin itu pun haram ditumpahkan. Apalagi yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan jihad, itu bukan dari Islam. Bom bunuh diri dan segala macamnya yang membom tempat-tempat fasilitas umum, itu bukan dari ajaran Islam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga dengan kehormatan saudara-saudari kita, maka jagalah sikap kita, jagalah lisan kita, jangan sampai mencoreng kehormatan saudara-saudari kita. Dan ini sering kita ingat-ingatkan, dan itulah diantara manfaat kita mengaji. Alhamdulillah kita bisa saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Betul-betul saling mengingatkan. Yang menyampaikan juga butuh nasihat juga. Yang menyampaikan juga butuh nasihat juga, karena di sini saling, bukan satu arah, akan tetapi yang menyampaikan dan yang mendengar sama-sama membutuhkan nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Sabar dalam saling nasihat menasihati.
Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu di antara kezaliman yang Allah haramkan di antara kita. Kemudian selanjutnya bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini bahwasanya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seluruh kamu tersesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Jadi maka mintalah petunjuk padaku, maka akan aku beri petunjuk. Hidayah. Alhamdulillah bagi kita yang menjaga solat-solat, diantaranya solat-solat fardu dan solat sunnah, maka setiap rakaatnya kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah butuhnya kita hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Dan itu sering kita ulang-ulang. Dan kita tidak pernah bosan membaca surah Al-Fatihah. Karena dia mukjizat. Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun bagi jiwa yang bersih hatinya, dia tidak akan pernah bosan dengan kalamullah. Bagaimana kita tidak butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita jalan tata cara pengajian sunnah, alhamdulillah kajian tauhid. Lalu kita tetap membutuhkan setiap saat petunjuk. Petunjuk tidak selamanya kita bisa istiqomah. Sebagaimana hadis tentang istiqomah. Belum tentu kita bisa istiqomah memeluk agama Islam sampai akhir hayat kita. Betapa banyak orang yang bahkan kaliber ulama di zaman generasi tabi'in, akhirnya mereka tersesat. Dan betapa banyak orang yang Allah palingkan hidayah darinya, lalu mereka wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Waliyahzubillah, ini sangatlah berat. Seandainya kehidupan itu mudah dengan jalan istiqomah ini, maka alangkah berbahagianya kita. Namun godaan senantiasa mendatangi kita dari diri kita sendiri, dari lingkungan, bahkan terkadang seseorang itu bisa hilang sama sekali tidak percaya dengan terlalu mengekang, tidak dapat begini begitu. Betapa banyak kita saksikan orang yang telah ikut kajian ini, lalu mereka berpaling. Banyak aturannya, segala macam. Tapi alhamdulillah sebagiannya, walaupun mereka terkekang, ada sebagian teman kita, alhamdulillah mereka untuk sholat berjamaah, mereka menjaganya. Ini tuntutan ekonomi, segala macamnya, pekerjaan. Dengan keadaan seperti ini, susah mendapat pekerjaan, tidak segala macam alasan. Dan bersyukurlah bagi kita, walaupun kita tidak mempunyai pangkat yang tinggi, jabatan, tetapi alhamdulillah kita bisa mengamalkan ajaran dari Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kullukum ja'i'un. Setiap kamu dalam keadaan lapar. Illa man ata'amtuh. Kecuali aku yang telah memberi makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya akan kuberikan makan. Ya ibadi, ini tentang makanan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum arin. Wahai hambaku, setiap kamu adalah dalam keadaan tidak berpakaian. Maka illa man kasautuh, kecuali yang telah aku beri pakaian terhadapnya, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan memberimu pakaian. Ini beberapa kalimat ini yang kita bacakan ini adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan seluruhnya dari Allah Subhanahu, nikmatnya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti pakaian yang kita pakai, tidakkah kita memperhatikan bagaimana bayi itu lahir tanpa sehelai benang pun, dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali, tanpa dikhitan. Nanti di akhirat kita juga dibangkitkan seperti itu, tanpa berpakaian, tanpa dikhitan, tanpa alas kaki. Lalu Allah lah yang telah menutup aurat kita, dan ini adalah sebaiknya bagi kita bersyukur. Seperti pakaian yang Allah berikan nikmat, mungkin kita tidak merasakannya. Pakaian, ada yang jaketnya, mantelnya di musim dingin bermanfaat. Itu bermanfaat bagi kita. Selimut kita itu bermanfaat. Namun yang ada di sekitar kita tidak bisa mensyukurinya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
hadirkanlah dalam hati kita bagaimana Allah hadirkan kepada kita istri yang solehah, anak-anak yang qurrata a'yun. Itu adalah nikmat dari Allah. Dan teman-teman yang sering mengingatkan kita akan akhirat. Ini teman-teman yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihkan teman-teman kepada kita di sekitar kita, orang-orang yang mengingatkan kita akan akhirat. Dan ini nikmat di antara nikmat, banyak kenikmatan yang kita tidak sadar. Banyak kita tidak menyadari itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita menyadarinya, tidak ada keluar dari lisan kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan kita kepadanya semakin tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang hadir dalam hati kita, ini adalah benar-benar nikmat darimu ya Allah, yang akan membuat aku bahagia di akhirat kelak. Engkau pilihkan teman-teman, ikhwan, saudara-saudari yang akan mengingatkan aku akan akhirat, akan tempat kembaliku di akhirat. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Itu di antara semua makhluk bahwasanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hidayah, makanan, pakaian, dan selanjutnya di lafaz selanjutnya, ya ibadi innakum tikhtuuna bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu bersalah baik itu di siang dan di malam hari dan siang hari, dalam semuanya kita dalam keadaan bersalah. Jangan sampai kita mengaku bahwa kita tidak pernah bersalah. Dari kita memandang orang lalu kita palingkan, itu kita bersalah. Tanpa sengaja itu telah membuat hati saudara kita tersakiti. Lalu kita memandang, kita alihkan, itu sudah membuat kita menyakiti hati saudara kita. Belum lagi yang lain-lainnya yang lebih daripada itu. Bermuka masam, itu tidak dibenarkan dalam ajaran kita. Bagaimana hangatnya kita berjumpa walaupun dia tidak ada jenggotnya. Di masjid misalnya, jangan kita datang yang berjenggot kita assalamualaikum, di sebelahnya kita tidak salami. Ini kajian apa pula? Yang berjubah aja disalami, ini tidak dibenarkan. Berdakwahlah kita, misalnya kita tidak bisa berdakwah dengan keadaan berbicara di seperti khotib di mimbar-mimbar atau di ceramah-ceramah, berdakwahlah dengan akhlak kita. Sahabat radhiyallahu anhu ajmain, orang-orang soleh terdahulu berdakwah dengan akhlak mereka. Akhlak mulia dari ilmu yang mereka dapat, yang merasuk dalam jiwa. Berubah perangainya, tingkah lakunya, tutur katanya, dan pergaulannya. Bukan kita menjauh dari komunitas kaum muslimin. Bukan menjauh kita. Itu kenapa? Itu karena kita. Kenapa tidak bisa dipakai kajian ini? Ya karena kita. Kita tidak mendekatkan diri kepada mereka. Tentu tidak ada batas-batasnya. Oh, orang ini nanti Rajab perayaan ini kita ikut, tidak. Maksudnya yang hak, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun dalam muamalah, maka hendaklah berlaku baik dan sopan kepada mereka. Ini diantara kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Masya Allah, aku mengampuni dosamu semuanya. Allah mengampuni. Ya ibadiyalladzi, dalam surah Az-Zumar, ada yang ingat lafaznya? Ini kata ulama tafsir bahwa ayat ini adalah ayat yang paling bergembira di antara ulama. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, lafaz hamba, lafaz yang sangat lembut dari Rabbuna Jalla wa Ala memanggil kita. Janganlah yang telah melampaui batas terhadap anfusim, dirinya sendiri, la taqnutu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, seberapapun dosa kita, walaupun sepenuh langit bumi, Allah akan datangkan ampunannya sepenuh langit dan bumi. Seluruhnya Allah maafkan. Lalu bagaimana terhadap orang yang telah berbuat taat? Alhamdulillah, jangan pula terkecoh. Kita harus ingat bahwa Allah itu ada juga azabnya yang sangat pedih. Jadi jangan kita terkecoh dengan amalan baik kita yang kita tidak mengetahui akan dosa-dosa kita. Fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau menganggap suci diri kita, sesungguhnya dia mengetahui siapa yang paling bertakwa. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini di antara bagaimana kita butuh terhadap Rabb kita ampunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap kita khati'un, bersalah. Setiap kita bersalah, wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun, yaitu yang bertobat kepada Allah Subhanahu. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ah marrah, 100 kali. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Dan ada riwayat yang lain mengatakan dalam setiap majelisnya, waktu ketika duduknya, bukan 1 hari. Masya Allah. Di dalam kitab Sunan disebutkan bahwa yang 100 kali itu bukan 1 hari 1 malam, akan tetapi ketika Nabi duduk itu bisa istighfar 100 kali. Lalu duduk di tempat lain lagi bisa istighfar 100 kali. Masya Allah. Bayangkan Nabi SAW yang orang yang paling mulia, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya. Semuanya, bahkan dosa syirik Allah ampuni. Yaghfiruz dzunuba jami'a, seluruhnya dosa syirik bagi yang bertobat kepada Allah. Sahabat Nabi sebelum Islam turun ke Jazirah Arab, Lata, Manat, Uzza adalah sembahan mereka. Berhala-berhala adalah tempat mereka meminta tolong. Namun ketika masuk Islam, seluruhnya ditinggalkan. Hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala wahdah yang satu-satunya disembah, satu-satunya tempat meminta, satu-satunya yang diagungkan oleh kaum muslimin dan muslimat sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman itulah sesembahan yang hak. Kemudian, ya ibadi innakum la tablughu durra fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Jadi di sini sesungguhnya tidak akan bisa memberikan mudarat selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga tidak bisa memberikan selama-lamanya. Lan di sini kata-kata lan itu selama-lamanya tidak akan bisa kita memberikan mudarat dan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa selama-lamanya. Ya ibadi, tetap diulangi berapa kali dah ibadi. Udah berapa kali itu? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum madza dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang dari awal-awal dari di antaramu dan yang paling akhir di antaramu, dari golongan jin dan manusia, dan mereka memiliki hati yang paling bertakwa, misalnya seluruh orang dari awal-awal jin dan manusia sampai akhir zaman, hati yang paling bertakwa, hatinya seperti Nabi Muhammad SAW yang paling bertakwa. Bayangkan di sini Allah mengatakan mazada zalika fi mulki syai'a, tidak akan menambahkan keagungan, kerajaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah. Begitu juga sebaliknya. Ya ibadi, law annakum awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Seperti juga orang yang paling bejat, yang paling berdosa hatinya, anggap saja hati semuanya seperti hati iblis, tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang kita menyembah. Dari hadis ini kita mempelajari bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kalaulah seandainya kita agungkan Allah sebagai semestinya, bukan seperti yang sekarang amalan kita. Bukan bermalas-malasan kita. Kelebihan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh terdahulu, betul-betul mereka ketaatan itu ada. Seperti biografi pelajaran dari Umar bin Khattab, Umar fil Jannah. Umar fil Jannah. Bagaimana amalan Umar? Walaupun telah tertusuk, tetap sudah sholatkah manusia? Sudah sholatkah manusia? Masih memikirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara cepat saja, itu makanya tadi
Ini hadisnya agak panjang, mudah-mudahan bisa. Ya ibadi law annakum awalakum wa insan wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin fas'alu fa'ataitu kulli insanin mas'alatu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqasu mikhyatu idza adkhilul bahr. Jadi seandainya manusia berkumpul di seluruh lapangan, seluruh manusia berkumpul, jin dan manusia seluruhnya, dan setiapnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu. Apa yang di sisi Allah Subhanahu tidak berkurang sedikit pun. Seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, tidak berkurang sedikit. Karena Allah ghaniyun, Allah Maha Kaya. Minta kepada Allah Subhanahu. Kan Allah seperti di sini minta makanan, minta kepada Allah. Sahabat orang-orang soleh terdahulu, adonan garam sendalnya yang putus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memikirkan meminta kepada manusia, kepada makhluk. Minta kepada Allah Subhanahu. Apapun yang usaha kita, dalam dakwah, dalam amalan, di dalam lembaga pendidikan, apapun kejadiannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada makhluk. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma awafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Jadi di akhir ini bahwasanya yang amalan seseorang itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalasnya dengan sempurna. Allah, sebagaimana di awal tadi Allah tidak menzolimi hambanya. Akan tetapi di akhir ini dijelaskan apabila itu didapatkan kebaikan disebutkan falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan jika seandainya itu adalah selainnya, maka janganlah mencela kecuali diri sendiri. Dari sini kita simpulkan di bagian akhir ini bahwasanya kebaikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun keburukan adalah dari kita sendiri. Itulah yang bisa kita bahas. Alhamdulillah, walaupun secara singkat kita jelaskan, hadis yang sangat panjang kita bisa menjelaskannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah akan kita masuki ke hadis 26 di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.